Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share aktivitas aku lagi seperti biasa. Dan hari ini tuh adalah H-1 sebelum Ramadan ya teman-teman. Kemarin aku juga baca komenan dari teman-teman, katanya yang Muhammadiyah juga puasanya tuh jatuh pada tanggal 1 Maret, yaitu hari Sabtu ya. Berarti kita puasanya tuh barengan gitu. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku ya teman-teman. Dan ini ya pastinya kegiatan masih menjelang Ramadan ya teman-teman. Jadi ini aku mau bersih-bersih dapur sih sebenarnya. Mau bersih-bersihin sedikit rak-rak bumbu aku gitu ya, mengelap-ngelap gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, ini aku mau beresin dulu piring-piring yang sudah aku cuci nih teman-teman ke dalam lemari piring. Alhamdulillah sih piring-piring kotor itu sudah aman semua ya teman-teman. Jadi kali ini nggak nyuci piring kotor nih, karena emang udah dicuciin semua ya. Jadi ini tuh tinggal dirapihin aja ke dalam lemari. By the way, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya nih ya di voiceover aku kedengaran suara agak berisik. Jadi ini aku voiceovernya itu di malam hari teman-teman, tepatnya itu di malam Jumat ya. Karena videonya kan buat hari Jumat, jadi aku usahain voiceover malam-malam biar hari Jumatnya aku nggak rempong buat voiceover. Dan ini tuh kedengaran banget suara kodok teman-teman ya. Asli sih seharian ini tuh hujan aja teman-teman. Hari Kamis benar-benar hujan aja seharian dari pagi sampai sore ya teman-teman. Bahkan sampai malam ini ya masih kayak hujan itu bentar reda, bentar datang lagi, bentar reda, bentar datang lagi gitu ya teman-teman hujannya. Jadi suara kodok tuh benar-benar lagi bersahut-sahutan tuh teman-teman di luar. Sebenarnya hari ini juga di hari Kamis ya teman-teman, itu juga lagi ada acara sih di sini, yaitu arak-arakan anak yatim, terus juga menyantuni anak yatim, plus juga ziarah gitu ya teman-teman ke makam leluhur gitu di sini. Tapi karena emang hujan gitu ya seharian, aku nggak ikutan ya teman-teman. Mungkin kalau aku sendiri mungkin bisa lah gitu ya. Tapi karena ada anak-anak juga, alhasil aku memutuskan untuk nggak pergi. Jadi di hari ini aku tuh di rumah aja teman-teman, rebahan aja ya, karena cuacanya itu benar-benar adem banget ya, bawaannya tuh pengen ngemil dan juga pengen rebahan. Nah, teman-teman, ini kan videonya tayangnya tuh di hari Jumat ya, teman-teman, dan kemungkinan di hari Jumat tuh aku juga bakalan sibuk banget dari pagi, karena paginya kan aku harus ke pasar, terus juga biasalah mau food prep lah, beresin belanjaan semuanya, masak, dan juga kita tuh juga mau mandi balimau, teman-teman. Jadi kita mau mandi balimau gitu barengan sama anak-anak, Pak suami, insya Allah gitu ya. Kalau nggak hujan, palingan kalau hujannya udah di rumah aja. Tapi semoga sih di hari Jumat itu nggak hujan ya teman-teman. Dan kalau misalnya nanti emang waktunya memungkinkan, keadaannya memungkinkan, kalau pas kita lagi pergi-pergi nanti aku videoin ya teman-teman. Oke, balik dulu ke videonya lagi ya. Dan di sini aku tuh mau ngelap-ngelapin untuk perkakas-perkakas aku yang di dekat kompor ya teman-teman, karena emang ini berminyak banget. Ya maklumlah teman-teman, menu aku juga kan sering menunya itu yang minyak-minyakan ya, kayak goreng-menggoreng gitu, sambel-sambelan. Jadinya emang ini berminyak banget, perintilan-perintilan yang dekat dengan kompor. Ini aku mau bersihin dulu, aku mau lap-lap dulu semuanya gitu ya teman-teman, sambil sedikit ditata-tata aja sih ya. Sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget penataannya ya, nggak yang beda-beda banget. Tapi ini tuh kayak cuman digeser-geser dikit-dikit doang gitulah teman-teman. Oh ya teman-teman, di hari Jumat ini kalian ada rencana mau kemana nih teman-teman? Kalau di tempat kalian ada juga nggak sih tradisi mandi balimau teman-teman? Atau mungkin ya mandi pangir gitu-gitu ya? Ada nggak tradisi begitu di tempat kalian teman-teman, yang kita tuh pergi mandi ke sungai atau ke apa ya, ke air yang mengalir lah gitu ya teman-teman. Bahkan ada juga sih yang kayak orang-orang tuh mandinya kayak ke kolam renang. Tapi kalau di sini tuh enaknya itu mandinya itu di air yang mengalir, kayak air sungai-sungai gitu. Biasanya sih teman-teman di kampung tempat tinggal aku tuh juga suka ada acara gitu ya, kalau misalnya mandi balimau tuh atau 1 hari sebelum Ramadan tuh ya teman-teman. Itu tuh kadang ada acara juga kayak di sungai dekat rumah, sungai besar gitu ya. Tapi kayaknya emang udah berapa ya, udah 2 tahunan apa 3 tahun ini deh teman-teman, udah nggak pernah ada ya acara. Padahal kalau ada acara tuh seru banget teman-teman. Dan juga sekarang air sungai itu karena emang seringnya itu dalam ya, alias kayak rada-rada banjir-banjir gitu. Jadi kan juga susah ya kalau mau mandi di sungai, karena emang sungainya itu besar dan dalam pastinya.
Pernah sih teman-teman, air sungainya tuh kayak pas-pas di hari mandi Balimo itu benar-benar apa ya, surut gitu ya airnya sampai kayak pasir-pasir di tengah sungai itu kelihatan teman-teman, dan itu benar-benar kayak berasa di pantai sih teman-teman ya. Walaupun dia sungai teman-teman, tapi di apa ya, di dasar sungainya itu tuh tanah berpasir gitu loh teman-teman. Jadi kayak beneran pantai kalau misalnya sungainya itu surut. Nah, teman-teman, ini aku lanjut ke videonya dulu ya. Dan ini aku bersih-bersihin untuk area meja kompor ya, teman-teman. Aku lap-lapin semuanya sampai bersih, sampai kinclong ya, teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang komen di video aku yang sebelumnya deh kalau nggak salah inget, ya pas aku tuh lagi bersih-bersih makam, katanya itu bunda enak ya, makam orang tuanya itu dekat dari rumah. Kalian salah ya teman-teman, itu emang makam orang tua tapi bukan orang tua aku teman-teman, itu orang tuanya pak suami alias mertua aku. Ya emang orang tua aku juga sih maksudnya ya, maksudnya orang tua kandung aku tuh teman-teman, itu kan ayah aku masih ada ya alhamdulillah, dan ibu aku kan udah meninggal, dan itu tuh jauh banget teman-teman. Karena kan ibu aku itu orang pesisir selatan ya, teman-teman. Ada nggak sih orang pesisir selatan di sini yang lewat Carocok gitu loh, teman-teman, arah ke Painan. Nah, gitu ya. Mama aku itu kan orangnya orang situ gitu, orang Minang asli. Dan beliau itu udah meninggal dan dikuburkannya itu di sana, teman-teman. Jadinya aku tuh belum ada pergi ziarah ke sana karena anak-anak tuh masih kecil juga kalau mau ke bawah-bawah jalan-jalan jauh kayak gitu kan, tanpa apa ya, tanpa pak suami, jadi belum bisa. Padahal aku sebenarnya pengen banget ziarah ke makamnya ibu aku ya, teman-teman. Cuman karena emang kalau misalnya apa ya, di perginya itu tuh di momen lebaran, rasanya itu mendingan ke dekat ayah gitu ya, karena kan ayah masih ada gitu ya teman-teman. Bukan apa-apa sih teman-teman kalau misalnya ayah yang masih ada gitu ya, aku mending dahuluin ayah dulu sih teman-teman. Kalau ibu kan karena ibu udah nggak ada ya udah sering-sering kirim doa aja. Tapi semoga nanti ada kesempatannya buat ziarah ke makam ibu gitu ya. Makam ibu aku jauh teman-teman ya, jauh banget ya. Dan rasanya sih sebenarnya pengen banget ke sana gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalau yang namanya jauh-jauh tuh Masya Allah sekarang-sekarang ini aku masih belum bisa lah gitu ya, dengan segala keterbatasan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh ziarah di sini tuh yaitu bukan ke makam keluarga aku ya, maksudnya bukan keluarga inti dari akunya gitu ya teman-teman. Maksudnya di sini keluarga juga, cuman kan keluarganya pak suami, karena di sini aku merantau teman-teman. Pak suami yang orang sini asli, jadi aku tuh merantau ke kampungnya pak suami. Ya memang semua keluarganya pak suami adalah keluarga aku ya, tapi kan maksud aku tuh bukan keluarga inti aku gitu ya teman-teman. Oh ya, kemarin buat kalian yang ngedoain aku, semoga rezekinya lancar dan bisa pulang kampung tahun ini. Makasih ya doa-doa baiknya. Insya Allah doa-doa baik akan kembali kepada yang mendoakan. Amin. Alhamdulillah teman-teman, ini dapur aku udah bersih, udah kinclong lagi nih teman-teman. Adem banget ya ngelihatnya kalau udah bersih kayak gini tuh, Masya Allah. Kayaknya ini sebelum Ramadan wajib ganti hordeng kolong sih teman-teman ya, biar kayak ada suasana baru gitu. Oke, mari lanjutkan kegiatannya teman-teman. Ini setelah selesai beres-beres dapur, aku juga jemur pakaian karena emang tadi sambil beres-beres di dapur, aku juga sambil nyuci pakaian ya teman-teman. Dan kalau kalian tanya anak-anak di mana pas aku lagi beres-beres tadi, ya seperti biasa teman-teman, mereka lagi ngeberantakin rumah. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah ini aku bakal ngajakin mereka buat beresin rumah seperti biasanya. Aku tuh ngajarin anak-anak beres-beres rumah itu dari mereka itu udah mulai pinter ngeberantakin mainan ya teman-teman. Iya nggak memaksa sih, bukan nggak sayang anak atau apalah ya teman-teman alasan aku. Tapi justru karena aku sayang ke anak-anak gitu ya. Jadi aku harus ngajarin mereka setelah mereka main, mainannya itu dirapihin gitu ya. Apalagi kan ini anak perempuan ya. Jadi harus diajarin beres-beres sedini mungkin ya teman-teman. Oke, ini aku jemur-jemur pakaian, sambil ini aku ngobrol sama tetangga aku ya teman-teman. Jadi tetangga aku tuh mampir ke rumah, jadi kita sekalian ngobrol-ngobrol, bukan mampir sih, dia tuh kayak lewat gitu loh. Jadi udah kita ngobrol-ngobrol bentar sambil aku jemur-jemur pakaian gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya di sini tuh kayak kelihatan aku tuh ngobrol sendiri ya, padahal di sini tuh ada tetangga aku gitu teman-teman.
Beberapa hari ini tuh cuaca tuh benar-benar tidak mendukung untuk jemur pakaian itu tuh di luar ya, maksudnya di tempat jemuran yang biasa ya teman-teman. Udah yang paling aman lah pokoknya jemur pakaian tuh di teras kayak gini. Karena di sini tuh aman dari hujan ya teman-teman. Karena kan sekarang tuh kan emang lagi sering-seringnya banget hujan ya. Kayak hari ini aja yang aku bilang kan seharian full teman-teman ya, benar-benar hujan gitu ya. Bahkan Pak suami mau kerja tuh juga susah teman-teman. Karena ya hujan-hujan terus-terusan gitu ya. Jadi ya udah ini aku jemur-jemur pakaian tuh di teras aja. Ya semoga sih teman-teman itu masih ada mataharinya sedikit-sedikit ya biar pakaiannya cepat kering. Palingan kalau nggak kering hari ini tuh ya besok lah gitu ya kering gitu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman selesai juga jemuran pakaian aku nih teman-teman. Dan mari kita lanjut buat beres-beres bersama si twin. Nah teman-teman kemarin ada yang nanya, Bun twinnya namanya siapa gitu ya. Jadi twin aku tuh namanya yang satu itu Davina, yang satunya Davira teman-teman. Tapi dia itu nggak bisa bilang namanya gitu ya. Alhasil Davira itu panggilannya adek Yaya. Dan juga Davina itu panggilannya kakak Nana gitu ya teman-teman. Karena Davina itu adalah kakaan ya teman-teman dan Davira adalah adeannya. Jadi di rumah itu kita manggilnya itu adek Yaya dan kakak Nana. Anak-anak juga kalau misalnya manggil saudaranya ya udah manggilnya gitu. Misalnya kayak kakak manggil adeknya ya udah adek kayak gitu ya. Dan adek juga manggil kakaknya juga gitu, kakak Nana gitu teman-teman. Cuma nanti kalau misalnya mereka udah di masa sekolah aku juga bakal biasain mereka buat dipanggil namanya itu yang lengkap ya. Karena kan kalau udah di sekolah gitu orang kan kadang manggilnya itu namanya lama lengkap gitu ya teman-teman. Tapi anak-anak tahun ini mungkin kemungkinan itu emang belum sekolah ya teman-teman. Kemungkinan sekolahnya itu tahun depan gitu ya, TK gitu ya teman-teman. Semoga lah gitu ya Allah mudahkan semua urusan kami, Allah lancarkan rezeki kami agar kami bisa nyekolahin anak-anak ya teman-teman, amin. Alhamdulillah juga teman-teman bulan ini tuh aku bener-bener apa ya, bener-bener kedatangan rezeki yang bener-bener tidak terduga dan pastinya itu akan sangat-sangat membantu aku pastinya gitu ya. Intinya rezeki itu tidak berpintu teman-teman, bisa datang dari arah mana aja ya. Bahkan di saat kita itu kayak udah pasrah gitu ya dengan keadaan, kadang kita ngerasa kayak nggak ada peluang tapi tiba-tiba aja gitu ya teman-teman ada rezeki yang datang menghampiri. Pokoknya selalu aja berprasangka baik sama Allah ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Setelah nyapu-nyapu di dalam rumah, ini aku nyapunya juga sampai ke teras-teras ya teman-teman. Karena ya namanya juga di bagian luar ya teman-teman. Ini tuh pasti banyak pasirnya gitu ya. Terus ini juga agak rada-rada berantakan sih karena ini tuh karpetnya aku tuh bingung kok karpet tiker ya. Tiker ini aku mau taruh di mana gitu ya teman-teman. Kalau taruh di rumah ntar malah mager gitu ya bolak-balik ke dalam rumah buat ngambilin tikar ini kalau misalnya mau nyantai di sini gitu. Jadi udah deh aku sumpelin aja tuh di bawah meja teman-teman untuk si tikernya. Nggak aku ikat juga ya itu tikernya, cuman kayak aku gulung-gulung, aku lipat-lipat gitu aja teman-teman. Teman-teman, cabai aku yang di halaman itu benar-benar rusak semua ya teman-teman. Kayaknya cabai kali ini tuh benar-benar gagal ya. Benar-benar gagal total teman-teman si cabainya itu. Nggak tahu sih kapan lagi itu tuh mau ditanemin cabenya ya teman-teman, mau ditanam ulang. Yang ini tuh dibersihin gitu ya. Karena emang itu tuh nggak ada yang bagus teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kemarin tuh cabenya berhasil, kayaknya pas di cabai-cabai yang mahal ini aku nggak akan beli cabai deh. Tapi ya mau gimana ya, emang belum rezekinya tuh si cabai tuh bener-bener rusak semua cabenya, nggak ada yang bisa dipakai ya teman-teman, bisa dipanen tuh nggak ada. Ada sih teman-teman yang bisa diambil-ambil aja tuh bisa, cuman ya dia itu rasanya itu udah aneh gitu ya. Bahkan ada tuh cabai tuh nggak ada bijinya teman-teman gitu ya di dalamnya gitu ya. Jadi karena ya emang cabai itu rusak gitu. Alhamdulillah teman-teman selesai sudah nih aku beres-beres hari ini. Makasih ya udah ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa jadi inspirasi, motivasi dan juga penghibur. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.